Hai sahabat Yapos, perkenalkan saya Dani selaku CMO Yapos. Ada beberapa DM di Instagram yang bertanya tentang gimana jika saya mempunyai banyak bisnis ataupun usaha yang terpantau cukup jauh jaraknya dan atau berada di luar lokasi. Nah, bagaimana solusi untuk menghemat waktu dan biaya jika cabang atau toko itu mempunyai jarak yang cukup jauh atau berada di luar kota? Nah, solusi yang pertama bisa menggunakan cold base untuk menghemat banyak waktu. Solusi yang kedua, meng-hire beberapa karyawan untuk melakukan pelaporan cabang secara aktif. Nah, untuk menjawab penghematan itu tersendiri, tentunya solusi pertama yang paling tepat dilakukan oleh para pelaku UMKM atau para pelaku usaha. Nah, cold base atau yang disebut dengan pertukaran data berbasis dengan internet itu banyak sekali yang bisa dilakukan. Misal ada beberapa contoh aplikasi yang mendukung cold base itu sendiri. Ada Google Drive, kemudian Dropbox, OneDrive dan lain sebagainya. Nah, tapi permasalahan itu kemudahan untuk mengelola data itu ternyata cukup susah. Kita harus mengedukasi karyawan kita untuk agar bisa memasukkan data secara benar, laporan harian bagaimana, kemudian laba ruginya seperti apa, dan masih banyak lainnya. Nah, solusi yang paling tepat untuk ibu bapak yang mempunyai banyak cabang adalah dengan Yapos. Nah, Yapos didukung dengan Codebase yang bisa berkomunikasi data secara live atau secara aktif dan bisa digunakan di semua platform mobile, misal handphone, tablet atau komputer. Nah, gimana cara menggunakannya? Saya akan demokan Yapos seperti apa. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuka beranda.yapos.id. Nah, ketika udah muncul halaman login, nah ada dua pilihan, yaitu bisa masuk menggunakan dengan akun Google, ada juga yang bisa menggunakan email. Oke, kita login pakai email. Selanjutnya masukin kata sandi akun Yapos. Nah, ini udah login di halaman Yapos, halaman beranda.yapos. Nah, ada banyak menu di sebelah kiri, yaitu ada laporan, penjualan, kemudian pembelian, transaksi lainnya, produk sama customer. Nah, kita akan masuk ke laporan penjualan. Nah, di laporan penjualan sendiri ada beberapa sub menu, yaitu rekap penjualan, produk terjual, kategori yang terjual, sama laba atau rugi. Nah, kita masuk ke rekap penjualan. Nah, di sini adalah banyak sekali record atau data yang ditampilkan. Nah, kita coba tampilkan dari awal Juli sampai tanggal 12 Agustus. Awal Juli sampai 12 Oktober ya sekarang ya. Oke, nah ini ada beberapa grafik, yaitu ada laporan penjualan, kemudian penjualan per hari. Nah, di laporan penjualan itu ada beberapa produk yang terjual, dan yang paling tinggi itu 614.000 sekian. Kemudian ada penjualan per hari. Nah, di sini yang paling tinggi itu hari Kamis ya, 614.500, dan penjualan rata-rata per jam itu 449.500 rupiah. Nah, kalau kita ke bawah lagi itu ada beberapa keterangan, ada retur, diskon, pajak, dan lain sebagainya. Nah, itu nah kalau bisa dilihat di sini, kita coba cari di
outlet Aloho. Nah, outlet Aloho paling tinggi adalah 184.000. Nah, kemudian penjualan per hari ada 48.000 juga. Nah, kalau dikembalikan tinggal dihapus saja. Nah, selanjutnya masuk ke laporan produk terjual ya. Nah, kalau kita lihat di sini di produk terlaris itu ada paket Raja 1 paling tinggi, CT3 senilai Rp440.000. Kemudian ada paket Raja 1 Rp300.000. Coba kita turun paling bawah, yang paling banyak terjual adalah es kopi ya. Es kopi terjual sebanyak 18 unit. Nah, selanjutnya kita masuk ke laporan kategori terjual. Di sini menampilkan kategori terlaris itu apa. Nah, di sini yang paling banyak itu adalah bahan baku. Nah, bahan baku di sini terjual sebanyak 35 unit. Nah, selanjutnya ada laba rugi. Nah, laba rugi ini menyajikan laporan berupa laba bersih, kemudian keuntungan atau pajak, COGS, diskon, retur, dan lain sebagainya. Nah, keuntungan bersih di sini totalnya 927.000. Nah, laba rugi kotor pada 937 dikurangi dengan pengeluaran lainnya senilai 10.000. Nah, pengeluaran lainnya itu bisa berupa beli air galon, beli gas LPG, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, begitu caranya untuk mengatasi masalah yang ada pada pelaku usaha yang mempunyai banyak cabang. Nah, bagaimana Ibu Bapak, apa sudah terjawab permasalahan tersebut? Jika memang masih ada kendala seputar bisnis, kemudian pencatatan toko atau keuangan bisnis dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa menghubungi kami selaku Yapos.